Kali ini, saya akan membawakan alur cerita baru yang berjudul Perjalanan Oh Jin dan Hewan-Hewan. Anehnya, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Cerita diawali dengan seseorang yang sedang menjelaskan tentang roh penyembuh. Ia berujar, roh penyembuh. Makhluk legenda yang berselaras dengan segala sesuatu di dunia dan mampu menciptakan keajaiban. Kabarnya, dia memiliki kecantikan dan kekuatan yang tak terbandingkan dan dianggap sebagai dewi di dunia manusia. Dengan reputasi seperti itu, dia harusnya bisa menyembuhkan Catlusku juga. Wahai roh penyembuh, yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit di dunia, sang penguasa waktu yang agung memanggilmu. Tunjukkan dirimu sekarang. Jawablah panggilanku, roh penyembuh, ucap naga itu. Namun sayangnya yang muncul malahan seorang manusia yang sedang bersiap untuk tidur di kasurnya. Hal itu pun membuat mereka berdua kebingungan atas apa yang terjadi. Naga itu pun berujar, ini yang disebut kecantikan yang menakjubkan. Manusia memang punya standar kecantikan yang aneh. Ya sudahlah, yang lebih penting dari itu adalah kemampuannya. Wahai roh penyembuh, pinjamkan aku kekuatanmu, ucap naga itu. Manusia itu pun berujar di dalam hati. Jadi ini aku akhirnya mati. Sin pun flashback ke sebelum orang itu terteleport ke sarang naga itu. Kim Oh Jin. Dia seorang dokter hewan berusia 32 tahun. 2 tahun di Pera Veterinaria, 4 tahun kuliah di kedokteran hewan. Sesudah mendapat lisensi dokter hewan, dia bekerja 3 tahun dengan gaji rendah. Akhirnya, dia memutuskan untuk membuka kliniknya sendiri. Direktur, tulisan lampunya mati lagi. Kali ini cuma nama belakang Anda yang gelap. Apa saya pesankan yang baru saja? Ujar karyawan Oh Jin. Biarkan, tidak ada pasien yang datang, ujar Oh Jin. Setelahnya Oh Jin pun pulang ke rumahnya. Saat ia sudah di kasur, ia pun mengumpat atas nasib yang ia alami. Inikah yang namanya hidup, ujar Oh Jin. Saat uang sewa dan bunga pinjaman sudah mulai mencekiknya, hingga ia nyaris putus asa. Suara barusan itu apa? Tetangga di bawah main gitar lagi? Ya, mau ngajak ribut? Hah, ujar Oh Jin dengan kesal. Namun tiba-tiba saja, ia terteleport ke dunia lain. Aku telah dipanggil ke dunia lain. Apa aku kena serangan jantung waktu tidur ya? Ya sudahlah, kalau matinya waktu tidur, gak terlalu buruk juga sih. Jadi ini, neraka. Ini memang neraka. Gua sialan yang dingin seperti kulkas. Tumpukan emas dan permata yang kelihatannya seperti mengundang api. Neraka kalau disentuh. Karena rasa tamak. Monster kadal yang bisa ngomong dan ukurannya lebih besar dari gajah. Lingkaran pemanggilan yang kesannya seperti ingin memanggil iblis dan aku. Mati sebelum bisa membayar lunas utang-utang sialan itu. Persis seperti yang aku bayangkan, ujar Oh Jin di dalam hati. Tetuan, terus bagaimana nasib saya sekarang? Ucap Oh Jin. Kamu cuma perlu mengobati hewan peliharaanku, ujar naga itu. Bahkan sudah mati tapi masih tetap kerja jadi dokter hewan. Yah, ini sih memang neraka. Hewan peliharaannya? Jangan-jangan itu penjaga gerbang neraka? Ujar Oh Jin di dalam hati. Sembuhkan anakku yang menggemaskan ini, ujar naga sembari kegirangan. Hal itu pun membuat debu di sekitarnya berterbangan dan mengenai Oh Jin. Debunya, ujar Oh Jin. Nama Catlus. Klasifikasi keluarga kelelawar buah, umur tidak diketahui, sifat introvert, ujar panel yang menjelaskan. Ini kelelawar kan? Ujar Oh Jin di dalam hati. Bagaimana menurutmu, imut kan? Ucap naga itu. Dilihat sekilas saja, sudah kelihatan tidak sehat. Badannya kurus dan kelihatannya lesu banget, ujar Oh Jin di dalam hati. Siapa namanya? Dan sudah berapa lama Anda merawatnya? Kapan gejalanya mulai muncul? Ucap Oh Jin. Namanya Catlus. Aku baru pelihara dia sekitar seminggu, katanya. Sekarang sedang populer memelihara kelelawar, ucap naga itu. Sin pun flashback ke pertemuan. Naga pecinta hewan. Belzeku bisa ke toilet sendiri loh, ujar naga merah. Haduh,
Hosiku di rumah. Lucunya kebangetan, ujar naga hijau. Namun terlihat naga putih yang membawa skeleton yang sedang bergaya. Jadi aku pikir, kenapa nggak coba pelihara juga? Terus waktu itu, aku lihat makhluk imut ini menyangkut di mulut dungeon. Ya sudah aku tangkap, ujar naga putih. Wow, jenis pemilik hewan yang paling kubenci nomor 2, ujar Ojin di dalam hati. Pemilik yang paling dibenci Ojin nomor 2, pemilik tak bertanggung jawab yang mengadopsi hewan hanya karena sedang populer. Ngomong-ngomong si kecil ini kelihatannya kurus. Apa dia makan dengan baik? Ucap Ojin. Enggak, tunggu dia belum ninggalin kelelawarnya. Jadi aku nggak boleh langsung ngegas, ujar Ojin di dalam hati. Ya nggak juga sih, dia kayaknya nggak mau makan sama sekali. Setiap hari aku menangkapkan hewan segar buat kuberikan darahnya. Tapi dia nggak mau menyentuhnya sedikit pun. Kayaknya dia mirip aku ya, sama-sama berselera tinggi. Ujar naga itu dengan sangat percaya diri. Sial, aku kena PTSD. Ujar Ojin karena mendengar apa yang diucapkan naga itu. Hah, kenapa? Ada yang salah, ucap naga, kebingungan. Pemilik yang paling dibenci, Ojin nomor 5. Orang yang tidak mau belajar tentang hewan yang mereka pelihara, ujar panel menjelaskan. Kenapa? Apa ini penyakit? Serius? Terus bagaimana ini? Apa aku harus cari darah yang lebih bagus? Ucap naga itu. Naga ini kelelawar buah. Dia nggak bisa makan darah. Mau kau kasih sebanyak apa juga? Ucap Ojin dengan marah. Tapi katanya, naga lain juga ngasih darah ke kelelawar mereka. Ucap naga. Itu spesies yang berbeda. Sangat berbeda. Punya mereka kelelawar vampir. Punyamu itu kelelawar buah. Dia cuma bisa makan buah. Dan kamu sudah ngurung dia seminggu tanpa makan? Karena dikasih darah yang gak bisa dia makan. Ucap Ojin dengan sangat kesal. Ya maksudku, ini kan pertama kalinya aku pelihara kelelawar. Ucap naga itu. Makanya kau harusnya belajar. Kalau mau pelihara makhluk hidup, masa nggak punya tanggung jawab sedikit aja? Dan apa-apaan? Suhu di tempat ini dingin sekali. Sampai-sampai si kelelawar bisa kebangun dari hibernasi. Kau bahkan bisa melihat nafasmu. Itu karena aku naga. Kalau gitu jangan pelihara hewan. Kalau nggak bisa nyediain lingkungan yang layak, ucap Ojin dengan semakin kesal. Seperti yang diharapkan roh penyembuh legenda, aku sampai terbungkam begitu saja. Ujar naga itu di dalam hati. Enggak, serius deh. Ngapain sih pelihara hewan cuman karena lagi populer? Apa kau anggap dia sebagai aksesori? Ucap Ojin dengan kesal. Aku ingin bilang, berani-beraninya kau sombong di depan naga. Tapi aku nggak punya alasan buat membantahnya. Katanya, cinta alam. Tapi apa yang kulakukan selama ini? Sekecil apapun anak ini, tetaplah sebuah nyawa. Seperti kata roh tadi, harusnya aku tanggung jawab dari awal. Ujar naga itu di dalam hati dengan rasa menyesal. Catalyst, karena keinginanku yang egois dan tidak terarah, aku membuatmu menderita. Maafkan aku. Aku akan segera siapkan buah segar untukmu. Dan aku akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Kebahagiaanmu lebih berarti bagiku daripada keserakahanku sendiri. Terima kasih, Chatelius. Ucap naga itu ke kelelawarnya. Ternyata neraka nggak seburuk itu ya, ujar Ojin di dalam hati. Terima kasih, roh penyembuh, sudah memberikan tamparan keras untuk membuatku sadar. Seperti yang dijanjikan, aku akan membayar harga atas kekuatan yang kupinjam darimu. Apa yang kau inginkan? Ucap naga itu. Kalau begitu, di hidupku selanjutnya, tolong jadikan aku pangeran minyak dari Arab, ucap Ojin. Apa itu? Ucap naga kebingungan. Atau, gimana kalau aku bereinkarnasi jadi anak penjahat yang super kaya? Itu juga mantap, ucap Ojin. Ini bahasa apa sih? Bahasa alam roh? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Ucap naga. Kalau gitu, bagaimana dengan ini? Ucap Ojin. Apaan sih roh itu yang terus-terusan dia sebut? Ujar naga di dalam hati. Aku akan memberikanmu sebuah artefak sihir yang dipenuhi dengan kekuatan suciku dengan ini. Kau bisa menciptakan apapun yang kau inginkan. Tapi jika kau menyimpan niat jahat, maka kekuatan ini tak akan bisa digunakan. Meski begitu, aku rasa itu tak akan jadi masalah bagimu. Roh penyembuh, terima kasih untuk hari ini. Ujar naga itu. Naga itu pun langsung mengaktifkan skill teleportnya kembali. Semoga kembali dengan selamat, ucap naga itu. Apa tempat ini? Benar-benar alam baka. Tunggu dulu, kalau aku ngalamin hal kayak di komik-komik, ujar Ojin di dalam hati. Tunggu,
Sebentar, Tuan Naga, kalau permintaanku adalah untuk hidup lagi, maka tolong kirim aku balik ke masa awal munculnya Bitcoin, ujar Oh Jin, sembari berteriak. Namun, sayangnya, itu semua sudah terlambat. Dan Oh Jin pun sedang terteleport ke tempat lain. Sin pun berpindah ke tempat Oh Jin terteleport. Oh sial, aku baru saja melepas kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Harusnya aku minta sepetak tanah emas di Non Hyeon dong. Harusnya aku minta saham Tera naik lagi. Harusnya aku melatih diri buat mengucapkan permintaan lebih cepat. Sial, hasil dari dipanggil cuma dapat kalung doang. Kekuatan suci naga, nggak jelas begituan. Mau dipakai buat apa? Sebentar. Dia kan nggak bilang bagaimana cara pakai ini. Dia disebut naga. Tapi jangan-jangan sebenarnya tukang tipu, ucap Oh Jin dengan kesal. Hei, Kak, minggir. Siapa sih yang menghalangi gang kecil ini? Menyingkirlah dari jalanku, ucap orang yang sedang membawa 2 gentong. Oh Jin pun langsung diusir dari gang kecil itu. Tiba-tiba saja Oh Jin mendengar. Masing-masing 5 pon. Super murah, murah sekali, ujar para pedagang di sana. Terlihat Oh Jin yang sedang berada di tengah kerumunan yang terlihat seperti abad. Pertengahan yang membuat Oh Jin terkejut dengan kejadian itu. Ceke, nyusahin banget sih, berdiri di tengah jalan begini, ucap orang yang sedang berlari terburu-buru. Itu tadi dia menabrak pundakku. Beneran? Aku reinkarnasi? Atau kerasukan? Enggak, tunggu, bukannya Tuan Naga bilang mau mengirimku pulang, ujar Oh Jin di dalam hati. Hei, anak muda yang tampan, ayo beli buahnya. Rasanya manis sekali seperti madu, ucap pedagang. Permisi. Ini sebenarnya aku lagi di mana ya? Ucap Oh Jin. Apa? Kamu? Nyasar ya? Pakaianmu aneh. Kamu pasti wisatawan. Ini wilayah Belmore, bagian selatan dari daerah kekuasaan Baron Doyle. Ibu kota, wilayah Baron. Tidak banyak tempat wisata sih, tapi penginapan dan tokonya berjajar rapi. Jadi, para wisatawan biasanya mampir di sini dulu. Kalau boleh tahu, kamu dari mana, anak muda? Ucap pedagang. Dasar naga sialan itu, ujar Oh Jin di dalam hati. Tempatku itu jauhnya banner-banner beda dimensi, ujar Oh Jin di dalam hati. Pasti kamu dari desa pelosok? Ya, ucap pedagang. Namun saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba terlihat sesosok kelinci yang sangat besar, merusuh dan memakan dagangan para pedagang. Elizabeth, klasifikasi kelinci raksasa bertelinga gantung. Usia 16 bulan. Ciri khas makan berlebihan saat stres, ucap panel menjelaskan. Kiu, ujar kelinci itu. Namun meskipun ia terlihat sangat imut, tetap saja, karena ukuran tubuhnya yang terlalu besar, membuat para warga berlari ketakutan melihatnya. Apa monster bebas jalan-jalan begitu saja di dunia ini? Ucap Oh Jin. Ngomong apa sih? Itu kelinci peliharaan Tuan Belmore. Lebih baik kau lari sejauh yang kau bisa, ucap pedagang itu. Apa maksudmu kelinci? Ucap Oh Jin bertanya ke pedagang itu. Namun saat Oh Jin menoleh ke pedagang itu, ia sudah berlari terbirit-birit menjauhi tempat itu. Sial, dagangan hari ini rugi total, ucap pedagang. Tiba-tiba saja terdengar suara anak kecil yang menjerit ketakutan melihat ada kelinci raksasa yang hendak memakannya. Melihat hal itu, Oh Jin pun langsung bergegas menolong gadis kecil itu. Oh, kamu nggak apa-apa. Sebenarnya ini semua apa sih? Ya, setidaknya aku menyelamatkan seseorang, ucap Oh Jin. Tidak, nyatanya kita berdua akan mati di sini. Kenapa sih? Tadi aku ikut campur urusan orang? Enggak, tunggu. Ini bukan salahku. Ini semua salah pemilik kelinci sialan itu. Kalau bawa hewan sebesar itu ke tempat umum, setidaknya kau bisa mengikatnya, ucap Oh Jin. Namun tiba-tiba saja artefak yang diberikan naga mengeluarkan cahaya yang begitu terang dan langsung mengikat kelinci besar itu. Oh Jin dan kelinci itu pun terkejut atas apa yang barusan terjadi. Namun sang kelinci langsung sadar dan mencoba untuk melepaskan diri, namun itu semua percuma. Para warga yang melihat itu pun berujar. Sihir? Dia penyihir. Ya, dia bisa jatuhin kelinci sebesar itu dengan sekali serang saja, ucap warga. Wow, Kak, dia itu penyihir ya? Ucap adik pedagang. Iya, kukira dia cuma wisatawan biasa, ucap pedagang. Kelihatannya dia bukan turis sembarangan ya, ucap adik pedagang. Tadi kejadiannya spontan uhui, tapi sekarang aku berpikir ini situasi apa sebenarnya, ujar Oh Jin di dalam hati. Ya ampun Elizabethku sayang, ternyata kamu bersembunyi di sini. Kamu tahu tidak?
Ayah sampai panik nyariin kamu. Serius? 3 orang tidak bisa menangkap satu kelinci. Gaji kalian dipotong semua. Elizabeth, ayo jalan-jalan lagi sama ayah. Ah, siapa yang berani mengikat Elizabethku? Hei, ngapain kau mengikat bayiku kayak gitu? Ucap Belmore. Aku minta maaf karena mengikat dia tanpa izin. Tapi barusan nyaris ada orang yang mati. Ucap Oh Jin. Gak mungkin anakku lakuin hal seperti itu. Bawa pergi makhluk menjijikan itu dari bayiku sekarang. Ucap Belmore. Kalau kau yakin sekali, coba deh masukin kepalamu ke mulutnya. Ucap Oh Jin dengan kesal. Pemilik yang paling dibenci Oh Jin. Nomor 4. Pemilik yang selalu bilang bayiku gak mungkin lakuin itu. Ucap Panel menjelaskan. Kau tahu nggak sekuat apa gigitan kelinci? Dia bisa aja remyukin tengkorak empukmu seperti kentang rebus. Tapi kalau kau takut mati, ya sudah. Masukin satu kaki saja dulu. Kamu sayang dia kan? Harusnya bisa tahan dong ya. Ucap Oh Jin. Apa-apaan? Tatapanmu itu kau nyari mati ya? Ucap Belmore. Kak jantungku deg-degan banget. Ini kenapa ya? Ucap adik pedagang. Itu namanya kepuasan, adikku. Ucap pedagang. Teriakin lagi. Maki dia lebih banyak lagi. Ujar mereka berdua di dalam hati. Tahan. Aku orang dewasa berpendidikan. Aku bisa tahan. Ngomong-ngomong, dilihat dari bentuk telinganya, ini kelinci jenis telinga gantung. Tapi kelinci peliharaan biasanya nggak diajak jalan-jalan. Dan kalaupun diajak, di tempat ramai begini tuh sangat-sangat tidak boleh. Kelinci itu hewan yang sangat teritorial, jadi mereka mudah stres di lingkungan yang asing. Pernah tidak dia menunjukkan tanda-tanda menyakiti diri sendiri atau jadi agresif? Ucap Oh Jin. Bagaimana kau bisa tahu? Akhir-akhir ini dia sering mencabut bulunya sendiri. Ucap Belmore. Itu salah satu perilaku umum yang muncul saat kelinci stres. Kalau kau terus kayak gini, dia bisa jatuh sakit parah, atau bahkan masa hidupnya bisa jauh lebih pendek. Ucap Oh Jin. Apa katamu? Kau bilang Elizabeth bisa mati? Ucap Belmore. Kalau kau tidak mau itu terjadi, langkah pertama stop ajak dia jalan-jalan kayak orang gila gini. Ucap Oh Jin. Tapi kalau nggak diajak jalan, dia olahraganya gimana? Ucap Belmore. Olahraga di rumah juga bisa kok, dan malah lebih baik. Tapi dia makan apa sih sampai bisa sebesar itu? Dengar ya, aku mengerti kau sayang sekali dengan Elizabeth. Tapi kelinci itu hewan yang sangat sensitif. Sayang saja nggak cukup. Yang penting itu rawat dengan benar, dengan pengetahuan dan perhatian. Ucap Oh Jin. Kau kelihatan suka sekali dengan kelinci. Ya, orang-orang selalu menghinaku. Katanya hanya wanita bangsawan yang pelihara kelinci. Aku nggak nyangka bisa ketemu orang yang mengerti kelinci sebaik ini. Ucap Belmore. Tapi mana ada wanita bangsawan pelihara kelinci sagede gitu? Ucap Oh Jin. Kau kerja di bidang perawatan hewan ya? Ucap Belmore. Ya bisa dibilang begitu. Ucap Oh Jin. Butler, bawa semua yang kau bawa ke sini. Memang nggak banyak, tapi tolong terima ini. Aku akan sangat berterima kasih kalau kau bisa sesekali cek kondisi Elizabeth. Juga, ucap Belmore sembari memberikan kantong yang berisi koin emas. Oh Elizabeth. Maaf ya sayang, ayah nggak tahu ternyata kamu selama ini menderita. Ayo pulang, nanti kita makan jerami enak sambil istirahat. Ya ucap Belmore sembari berjalan bersama rombongannya untuk pulang. Ini bukan tempat yang bakal sering aku datengin juga sih. Ucap Oh Jin. Wah, kau pintar ngomong juga ya, penyihir. Sampai-sampai kau bisa mengusir bangsawan itu. Kami sudah menderita terus-terusan gara-gara kelinci sialan itu, ujar warga desa. Berkatmu, akhirnya kami bisa berjualan dengan tenang. Kau suka apa? Aku kasih harga spesial deh, ucap pedagang dengan menggoda. Aku baru tersasar ke sini, jadi aku nggak punya uang. Ucap Oh Jin tanpa menyadari apa yang sedang ia bawa. Loh, kenapa khawatir? Bukannya tadi si bangsawan ngasih kau uang segunung? Orangnya memang menyebalkan. Tapi satu hal yang dia punya, yaitu uang, ucap pedagang. Karena masih tidak percaya, Oh Jin pun mencoba untuk memastikannya dengan cara menggigit koin emas tersebut. Dan ternyata beneran emas asli. Anak muda, itu namanya koin emas, ucap pedagang. Mata uang yang nilainya diakui di setiap dunia, ujar Oh Jin di dalam hati. Cuma karena benda itu mengkilap, bukan berarti harus dimasukin ke mulut juga, ucap pedagang. Namun Oh Jin sudah asik sendiri dengan pikirannya. Kalau aku bisa menemukan cara untuk membawa ini kembali ke duniaku yang asli, ujar Oh Jin di dalam hati.
Berapa harga satu gedung di sini? Ucap Oh Jin. Anak muda, kenapa matamu tiba-tiba berbinar seperti itu? Ucap pedagang. Mungkin masalah utamanya di sini bukan Bitcoin. Ya, ini dia. Aku bakal buka cabang kedua di dunia ini. Klinik hewan Kim Oh Jin cabang dunia lain. Lalu, dari uang yang kudapat di sini, aku bisa bayar semua utang di cabang pertama. Ujar Oh Jin di dalam hati. Scene pun di akhir dengan tulisan pembukaan cabang kedua Kim Oh Jin. Jadi gimana menurut kalian, dilanjutin apa enggak nih? Tapi sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.